Masih kita lanjutkan seri berbuah ya. Bawa kitab. Saya mengingatkan selagi saya menyampaikan dalam video-video, baik kalau kita sama-sama menyimak dengan membaca kitab, bisa dari gawe masing-masing. Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dibuang ke dalam api. Ini diulang-ulang terus ya. Yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pesan Alkitab di bagian ini adalah di akhir zaman, di masa akhir zaman itu akan muncul apa yang disebut dengan istilah nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat. Jangan dipikir nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat ini akan mengajak kita terbuka, mengajak kita meninggalkan Kristus. Ya. Enggak. Ini di bagian ini kita menunjukkan bahwa sulit membedakan mereka karena mereka juga mengajar berkhotbah dari Alkitab. Ya. Mereka juga berdoa berseru dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Bahkan mengusir setan dan juga mengadakan mujizat demi namanya. Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus juga. Tetapi di sana disebutkan, di ayat 23 disebutkan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini orang-orang ngeri loh ya. Mengajar, mereka berdoa berseru, mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka mengadakan banyak mujizat. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah. Lalu bagaimana kita membedakan yang menyamar sebagai domba tetapi serigala yang buah ini? Itu di ayat-ayat atasnya kita diberi nasihat, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya, sekali lagi berbuah itu yang membedakan mana orang-orang yang benar datang dari Tuhan dan mana orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi begini loh, konteksnya bacaan kita pada
hari ini adalah gini, jangan sampai gitu loh, kita sepanjang hidup kita berseru Tuhan, Tuhan, kita berdoa, kita bernubuat, kita mengusir setan, bahkan kita mengadakan banyak mujizat, tapi kemudian Tuhan berkata di pintu pengadilan akhir nanti, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyawa. Prestasi tertinggi dari pelayanan kita bukan saat kita berkhotbah, saat kita menjadi pemimpin gereja, bukan. Prestasi tertinggi dari kita adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa yang di surga. Di situ intinya berbuah itu. Jadi berbuah itu bukannya waktu kita bernubuat, bukannya waktu kita mengusir setan, bukannya waktu kita mengadakan banyak mukjizat. Berbuah itu adalah waktu kita melakukan kehendak Bapa di surga. Jangan sampai itu tadi loh. Gini, bukannya saya tidak setuju ada bernubuat, mengusir setan, mengadakan mukjizat, tidak. Itu salah satu tanda juga, itu juga tanda-tanda di mana Tuhan berkarya dalam pandangan kita, iya. Tetapi jangan sampai ketika kita melakukan semuanya itu kita kehilangan esensi dari kekristenan kita, yaitu melakukan kehendak Bapa. Nah, maka mestinya kita berhati-hati ya dalam pelayanan kita. Tidak sekedar berkhotbah, tidak sekedar menampilkan hal-hal yang spektakuler dalam pandangan jemaatnya. Kita mesti berbuah dengan melakukan kehendak Bapa, supaya jangan kita ditolaknya gitu loh. Jadi rupanya orang yang dikenal Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Sampai di situ hari ini. Dalam seri-seri berbuah berikutnya saya akan masuk ke sebenarnya tentang buah roh ya, yang di Galatia itu. Saya akan membahas satu persatu di situ. Saya tidak bosan mengingatkan memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan. Kalau bekerja dalam ruangan, durasinya ya jangan sampai kebablasan. Ventilasinya ingat, jarak antar satu dengan yang lain dijaga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.